Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Balkis Kazama Kinari dengan NIM 55522000111 dari kelas 6A mata kuliah Standar Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas salah satu PSAK, yaitu PSAK 2 yang memuat materi laporan arus kas. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai PSAK 2, saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai PSAK 2. Jadi PSAK 2 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 2 Revisi 2009 ini terdiri dari paragraf 1 sampai 53. Seluruh paragraf tersebut memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 2 Revisi 2009 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. PSAK 25 memberikan dasar pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan secara eksplisit. PSAK 2 tentang laporan arus kas telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Desember 2009. PSAK 2 ini merevisi PSAK yang sama, yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Tujuan PSAK 2. Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Tujuan pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan atau financing selama suatu periode. Para pengguna laporan berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas entitas serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk entitas, seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasarnya, entitas memerlukan kas dengan alasan yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas penghasil pendapatan utama atau revenue producing activities. Entitas membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi kewajiban, dan membagikan dividen atau returns kepada para investor. Oleh karena itu, pernyataan ini mewajibkan semua entitas menyajikan laporan arus kas. Selanjutnya ialah ruang lingkup dari PSAK 2. Entitas harus menyusun laporan arus kas sesuai persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan atau integral dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Kegunaan informasi arus kas jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Selanjutnya ialah mengenai definisi dari kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan sebagai setara kas, suatu investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Karenanya, suatu investasi pada umumnya memenuhi syarat sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu, misalnya 3 bulan atau kurang, sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusannya atau redemption date telah ditentukan. Pinjaman bank
pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan. Namun demikian, cerukan atau bank overdraft merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo bank kadangkala berfluktuasi dari saldo positif ke posisi penarikan berlebih atau overdrawn. Penyajian laporan arus kas, entitas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis entitas tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Suatu transaksi tunggal dapat meliputi beberapa arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank meliputi pokok pinjaman dan bunga, maka unsur bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan unsur pokok pinjaman diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Selanjutnya ialah mengenai klasifikasi aktivitas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jadi aktivitas mempunyai 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Yang kedua ada penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Entitas dapat memiliki surat berharga dan tagihan atau security and loans untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan atau dealing. Yang dalam hal ini dapat dipersamakan dengan persediaan yang khusus dibeli untuk dijual kembali. Oleh karena itu, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi perdagangan atau perjanjian surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu diperlukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah yang pertama itu ada pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Yang kedua ada penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain. Yang ketiga, ada pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama. Selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan. Yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah yang pertama ada penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua ada pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas. Lalu yang ketiga ada penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka panjang dan jangka panjang lainnya. Lalu ada pelaporan arus kas. Pelaporan arus kas yang pertama ada dari pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut. Yang pertama ada metode langsung.
Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, ada metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral atau akrual dari penerimaan, atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Lalu ada pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali apabila arus kas sebagaimana dijelaskan pada paragraf 22 dan 24 dilaporkan atas dasar arus kas bersih atau net basis. Lalu ada pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan berikut ini dapat disajikan menurut arus kas bersih. Yang pertama itu ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Lalu ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu yang singkat atau short maturity. Selanjutnya ada arus kas dalam mata uang asing. Arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah mata uang asing tersebut dengan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas. Yang pertama itu ada bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan secara terpisah. Masing-masing harus diklasifikasikan secara konsisten antar periode sebagai salah satu dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu ada pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Lalu ada investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Apabila akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi atau entitas anak dibukukan dengan menggunakan metode ekuitas atau metode biaya perolehan, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas hanya pada arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Misalnya jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Selanjutnya ada perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas, anak, dan bisnis lain. Keseluruhan arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau unit bisnis lainnya harus disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut secara keseluruhan, sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama satu periode. Yang pertama ada jumlah harga yang dibayarkan atau diterima, lalu ada bagian dari harga yang merupakan kas dan setara kas, lalu ada jumlah kas dan setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan, lalu ada jumlah aset dan liabilitas lain kas dan setara kas atau setara kas pada entitas anak atau bisnis lainnya di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan, dikisarkan berdasarkan kategori utamanya. Selanjutnya ialah mengenai transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi semacam ini harus diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Beberapa contoh transaksi non-kas adalah yang pertama itu ada perolehan aset secara kredit atau melalui sewa, pembiayaan atau finance lease. Yang kedua ada akuisisi entitas melalui emisi saham. Lalu yang ketiga ada konversi utang menjadi modal. Selanjutnya ada komponen kas dan setara kas. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.
Oleh karena keanekaragaman praktik pengelolaan kas dan perbankan, entitas harus mengungkapkan kebijakan dalam menentukan komponen kas dan setara kas, pengaruh setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas, dan setara kas seperti misalnya perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas. Dilaporkan sesuai dengan PSAK 25 yang membahas mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Selanjutnya ada pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh grup usaha, beserta komentar manajemen dalam keadaan tertentu. Saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan oleh grup entitas. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas, devisa, atau pembatasan hukum lainnya sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Selanjutnya ialah mengenai contoh kasus dengan judul analisis laporan arus kas untuk menilai kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Jadi berdasarkan penelitian tersebut yang berkaitan dengan materi PSAK 2, laporan arus kas, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk menurut perhitungan rasio keuangan arus kas, rasio cakupan arus kas terhadap hutang lancar, rasio pengukuran modal, rasio total hutang, rasio kecukupan arus kas kurang baik, yang artinya kinerja perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak dapat mengelola arus kasnya yang ada untuk dapat menghasilkan arus kas dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan kewajiban lancarnya. Rasio cakupan kas terhadap bunga lebih besar dari 1, baik, yang artinya sangat baik karena kas dapat menutupi biaya bunga PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan bisa langsung membayarnya tanpa harus menjual aktiva. Pihak manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan laporan arus kas khususnya pada akun piutang juga akun kas dalam mengelola aktivanya, sehingga pemenuhan kewajiban jangka pendeknya lebih cepat terpenuhi. Dalam penyusunan laporan keuangan, terutama laporan arus kas juga penting untuk dijadikan bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan yang telah dilakukan dan untuk pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan diambil pada tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.